Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kesepuhan, wabil khusus kepada Ustadz Muslih dan juga Ustadz Amin, segenap perangkat desa baik itu Pak RT, Pak RW, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan waktu kita untuk mencapai daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak akan mendapatkan ridhonya Allah kecuali dengan kebaikan. Imam Ali Zainal Abidin sudah pernah mengingatkan kepada kita, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam setiap amal ibadah hambanya. Artinya di sini jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun itu amalnya. Jangan pernah meremehkan. Artinya di saat dimana kita bisa berbuat kebaikan, lakukan. Dan jangan pernah pakai istilah menunggu. Makanya Allah tekankan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Karena syaitan tidak akan diam tatkala kita akan berbuat kebaikan. Makanya menunda-nunda kebaikan itu bukan perkara yang disukai oleh Allah. Tapi mencepatkan kebaikan itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita punya beberapa acara di satu malam. Mungkin maghrib kita ada, isya kita ada, kemudian ntar jam 10 kita ada. Kalau kita bisa datang ke acara itu, datang semuanya. Tapi kalau seandainya kalau kita untuk mendatangi semuanya tidak bisa, cari yang memang kita itu di sana memang lebih dibutuhkan. Kenapa? Inilah yang namanya pentingnya kita ini menjadi orang-orang itu yang jangan menunda kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Begitu juga kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan mungkin amal yang kita lakukan pada saat itu, itulah amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para salafun soleh, orang-orang soleh itu paling nggak suka menyia-nyiakan dia punya waktu. Waktu sedikit apapun digunakan semaksimal mungkin. Sampai ulama kita al-Faqih lupa pengarangnya, ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Harga sedikit waktu sesaat menurut pandangan para ulama. Kenapa kitab ini muncul? Karena mereka ini orang-orang yang pelit masalah waktu. Masalah waktu mereka paling pelit. Masalah dunia mereka nggak pernah pikirkan, tapi masalah waktu ini mereka pentingkan. Kenapa?
Al-Habib Abdul Haddad mengatakan waktumu adalah pokok daripada kebahagiaanmu di akhirat. Jadi siapa orang yang paling banyak menggunakan waktunya untuk kebaikan, itu orang paling bahagia di akhirat. Tapi orang yang semasa hidupnya menyia-nyiakan dia punya umur, melakukan dengan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi sampai melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, itu orang bakal disengsarakan oleh Allah di akhirat. Apalagi beberapa bulan ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Kita ini adalah bulan Rajab, Sya'ban, itu kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa yang Nabi selalu membacanya, yang sering para ustadz kiai ulama kita membaca. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Di sini Al-Faqih pernah mendengar daripada beberapa ulama kita menjelaskan apa maksud Nabi minta diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian disampaikan di bulan Ramadan. Sebagian Al-Faqih dengarkan, orang yang memuliakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, insya Allah akan diberikan panjang umur sampai dia mendapati bulan Ramadan. Sebagian Al-Faqih pernah mendengarkan juga, orang yang pingin ibadah maksimal di bulan Ramadan, maka dia harus berusaha maksimal ibadah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan gak usah khawatir, Allah akan permudahkan dia. Walaupun mungkin dia di bulan Ramadan termasuk orang yang sakit, tapi dia sudah berusaha maksimal ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban, Allah berikan kemudahan dia walaupun dia dalam keadaan sakit. Kenapa? Yang punya kekuatan Allah, yang menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan Allah, yang memudahkan kita untuk beristiqomah, menggunakan waktu kita untuk segala macam ibadah, itu Allah. Maka siapa yang saat ini berusaha untuk maksimal ibadah di bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, nggak usah khawatir, masuk bulan Ramadan insya Allah kita akan mudah berbuat kebaikan. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ingin membahas tentang bagaimana cara agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ramadan ini dikatakan termasuk khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang beribadah di bulan Ramadan ini berbeda dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kita akan kita bahas. Karena di bulan Ramadan amal ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kita punya Nabi itu pernah merenung, berpikir, bagaimana keadaan umatku? Umatku ini pendek-pendek umurnya. Ibadahnya pun mungkin tidak bisa mengalahkan ibadah-ibadah orang-orang zaman dahulu. Lalu bagaimana umatku ini bersaing dengan ibadahnya dengan umat-umat yang sebelumnya? Berpikir Nabi. Allah Subhanahu wa taala melihat kegelisahan, kegundahan daripada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, aku akan menciptakan satu bulan yang mana kalau umatmu beribadah di bulan tersebut akan aku lipat gandakan. Dan di bulan tersebut aku ciptakan satu malam yang siapa di antara umatmu mendapatkan malam ini menggunakan dengan ibadah, maka dia beribadah di saat tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan yang kita kenal namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga ternyata bulan Ramadan ini adalah daripada kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Maka rugi orang masuk bulan Ramadan kok masih sibuk kerja, sampai baca Qur'annya kurang. Orang masuk bulan Ramadan masih sibuk di pasar. Kita boleh bekerja sana sini terserah, tapi jangan sampai kita punya ibadah di bulan Ramadan yang sudah dikhususkan oleh Allah untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kok kita tinggalkan. Sehingga di sini kita ingin bahas beberapa cara bagaimana sih agar kita ini bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang ingin beribadah maksimal di bulan Ramadan, caranya dia harus menyadari bulan Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan bukan bulan yang biasa. Ada orang masuk bulan Ramadan itu dianggap bulan yang biasa. Kenapa? Karena dia tidak memuliakannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW ibadahnya sangat luar biasa. Kita punya Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu dikatakan sampai dikencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan bagaimana Nabi maksimal ibadah di bulan Ramadan. Dalam beberapa hadis dijelaskan Nabi itu sampai banyak iktikaf di masjid
untuk buka puasanya, untuk sahurnya diantar oleh istri beliau. Luar biasa ibadahnya Nabi. Ini kita punya Nabi yang maksum, yang dosa sebelum dan setelahnya diampuni oleh Allah, yang surga tidak akan dimasuki oleh Nabi dan Rasul manapun kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali masuk. Lihat ibadah di bulan Ramadan, luar biasa. Maka saya ingatkan sama ibu-ibu, awas nih ibu-ibu, bu ada, bu ada ya, tolong dengar. Jangan sibuk di bulan Ramadan nyari baju untuk anak sama suaminya. Awas, dari sekarang sudah mulai belanja. Apalagi kalau bahasa pembeli itu barang belum naik harganya. Kalau sebulan Ramadan naik. Sehingga sekarang para ibu-ibu silakan ke pasar belanja, buat takwa suaminya, buat gamis, buat sarung, baju anaknya, belanja sekarang. Termasuk juga bumbu-bumbu dapur. Beli sekarang. Biar entak masuk bulan Ramadan fokus untuk ibadah. Ini ada orang kalau sudah pertengahan apalagi akhir bulan Ramadan sibuk ke pasar. Makanya yang terjadi akhirnya kemajuan soft di masjid, di musola manapun itu. Softnya 10 maju ke depan, soft 9. Masuk lagi ntar 10. 10 hari pertama masuk lagi 7 soft. Sampai menjelang akhir-akhir akhirnya kemajuan softnya sampai 1 soft aja ya. Setengah soft di musola tuh. Nah ini kenapa? Karena tidak memuliakan bulan Ramadan. Sehingga sadari ini bulan bukan bulan biasa. Ini bulan yang Allah ciptakan untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sadari ini. Coba bayangkan, sampai Nabi jelaskan dalam hadisnya, orang yang beribadah di bulan Ramadan, perkara sunnahnya dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala wajib. Pahala wajibnya kata Nabi dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, habis itu semuanya, hilang. Kita punya pahala sunnah ini dilipat gandakan jadi wajib. Jangan bayangkan yang namanya pahala wajib, sunnah ke wajib itu seperti SD ke SMA. Oh jangan. Seperti daripada SD ke SMP, SMP, SMA naik-naik, enggak, jauh. Pahalanya sangat jauh sekali. Perkara sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Diganti oleh Allah jadi wajib. Kita bersedekah, itu pahala sunnah. Di bulan Ramadan kita bersedekah, pahalanya diganti oleh Allah menjadi wajib. Salat qobliyah, ba'diyah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan itu pahalanya sunnah. Tapi masuk bulan Ramadan, qobliyah kita pahalanya jadi wajib. Ba'diyah kita jadi wajib, duhanya kita, tarawihnya kita, witirnya kita, salat tasbih kita, istikharah hajat kita, semuanya diganti menjadi pahala wajib. Baca Quran kita diganti pahalanya menjadi wajib. Coba. Maka alangkah ruginya orang itu yang menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa. Dan ada orang kayak gitu. Makanya jangan heran ada orang masuk bulan Ramadan dia masih tetap kenceng kerjanya, baca Qurannya tidak ada, bahkan sholat tarawihnya bolong-bolong, bahkan mungkin gak puasa bulan Ramadan. Alasannya apa? Saya kerja, Bib, saya punya istri, saya punya anak. Emang yang lain gak punya istri, gak punya anak? Sama. Makanya ada salah satu kisah, coba ini dicontoh. Kalau nggak bisa untuk tahun ini, tahun Ramadan yang akan datang. Ada seorang miskin, bukan orang kaya. Dia kerja seperti umumnya orang, tapi bukan pekerjaan yang orang punya toko, punya warung. Ya warung-warung kecil. Dia berdagang setiap harinya luar biasa. Tapi luar biasanya di bulan Ramadan ditutup dia punya warung. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak buka warung kamu? Kan di bulan Ramadan banyak orang yang beli, banyak orang yang butuh untuk buka puasa, untuk takjil macam-macamnya. Apa kata dia? Sudah cukup 11 bulan saya mencari dunia, sekarang 1 bulan saya ingin khususkan mencari Allah dengan ridhonya, ibadah di bulan Ramadan. Saya sudah siapkan modal 11 bulan. Sekarang waktunya saya menghadap Allah untuk beribadah. Ini manusia yang cerdas, kata Nabi. Orang cerdas yang mengingat tentang kehidupan akhirat, bukan hanya kehidupan dunia. Jangan sampai kita mencari dunia semangat, sakit rela ke warung, sakit rela ke pasar. Kenapa mencari dunia? Kenapa mencari akhirat tidak lebih daripada mencari dunia? Kita semuanya menyadari kita semua bakal meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, mana warung kita, mana pasar kita, tanah kita yang berhektar-hektar, toko kita, rumah kita, mobil kita, uang kita, jabatan kita, mana? Tidak ada. Yang kita pakai cuma kain putih, namanya kain kafan.
beberapa lembar. Kemudian tanah kita cuma mungkin berapa? 2x1. Kemudian mana harta kita semuanya jadi ahli waris. Mana itu si kaya? Mana itu si pejabat? Mana itu orang yang terkenal? Tidak ada semuanya. Maka di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan menghadapnya, muliakan bulan Ramadan. Hadirkan di antara kita, ini keutamaan Allah berikan untuk kita. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka alangkah ruginya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan kita ibadah di bulan Ramadan, yang kedua adalah mengatur kesehatan. Ada sebagian orang kurang memikirkan ini. Kerja di full, akhirnya masuk bulan Ramadan tinggal capeknya saja. Makanya jangan heran ada orang masuk bulan Ramadan habis sholat subuh tidur, bangun jam 2 siang untuk sholat duhur, tidur lagi, bangun jam 5 sholat asar, buka puasa, setelah itu dia sholat maghrib tidur, isanya jam 3 malam, sholat isya selesai, kemudian nggak pakai taraweh, sahur, habis sahur nunggu setengah jam, dia sholat subuh tidur lagi. Seperti itu kegiatannya di bulan Ramadan. Waktu ditanya kenapa kok ibadah bulan Ramadan dipakai cuma untuk tidur, Habib Ustadz, naumusoim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Makanya kalau ngaji jangan nundutan. Kalau ngaji jangan ngantuk. Kalau ngaji jangan sambil khoyal. Coba saya jadi orang kaya. Coba ada orang ngasih cuma-cuma tanah kepada saya 2 hektar. Coba kalau saya punya istri 4, yang satu masak, satu mijetin, ya banyak khoyal gitu. Atur kita punya kesehatan dari sekarang. Apa contohnya? Nabi ajarkan. 1, sahur, tolong diperhatikan. Ada sebagian orang itu memilih tidur daripada sahur. Alasannya apa? Sunnah, Bib. Sahur kan gak wajib, Bib. Cuma sunnah. Tapi ingat Nabi katakan tasaharu fa inna fi sahar barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ingat Nabi katakan ada keberkahan. Maka jangan remehkan sahur. Sahur itu bukan hanya Anda makan minum, ada berkah. Nabi yang katakan. Sehingga orang sakit, dia sahur, dia niatkan kalau kuat dia berpuasa, Allah akan berikan berkah. Walaupun sakit kuat untuk berpuasa. Kenapa? Karena diberikan keberkahan oleh Allah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga yang pertama cara menjaga kesehatan adalah bagaimana kita memperhatikan sahur. Kemudian yang kedua, mengatur pola istirahat. Ada sebagian orang masuk bulan Ramadan digas baca Qur'annya, gaspol, nggak pakai rem, sudah. Gaspol, sudah. Nggak pakai rem. Habis subuh baca sekuatnya. Sampai jam 11, ngantuk-ngantuk, lawan. Wudu, ngantuk lagi, wudu lagi, ngantuk lagi, wudu, mandi sudah. Akhirnya sampai sholat dulu udah ngeblank sudah. Aduh pusing, aduh ini. Tetap diatur, ya. Istirahat kita diatur. Contoh ini. Habis sholat subuh selesai, mungkin ada kultum, ada pengajian, selesai pulang ke rumah, jangan tidur dulu. Baca Quran. Kita baca Quran sekuatnya kita, selesai mungkin sampai jam 7 aktivitas. Yang punya anak mungkin sekolah atau mungkin yang lainnya bersih-bersih, antar jam 9 tidur. Jam 8, jam 9 tidur. Kemudian jam 11 bangun. Mandi segar-segar, baca Quran sebentar, adzan ke masjid. Kemudian antar setelah habis duhur baca Quran lagi. 12:30 kita ke rumah baca Quran, coba usahakan baca. Mungkin sampai 1:30 atau jam 2 tidur lagi. Bangun-bangun jam 3 atau 3:30 segar lagi, mandi. Setelah itu baca Quran. Sambil kalau yang para istri menyiapkan untuk buka puasa. Kemudian habis sholat maghrib, apa lakukan? Baca Quran lagi. Sampai menunggu isya. Habis isya selesai, kita sholat taraweh selesai, pulang ke rumah. Mungkin yang para istri khususnya menyiapkan apa semuanya. Kemudian setelah itu baca Quran lagi. Kemudian sampai kurang lebih jam 9, jam 10 istirahat tidur. Ntar bangun, setelah kita mempersiapkan diri, sambil nunggu sahur atau setelah sahur, kita baca Quran lagi. Atau ibadah yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sampai ada istilah namanya qoilulah, sunnah. Qoilulah itu tidur sesaat.
Ada mengatakan qailulah ini tidur sebelum duhur. Tidur sebelum duhur itu sunnah. Ada yang mengatakan setelah sholat duhur tidur. Ingat nama-namanya. Qailulah, tidur sebentar, bukan kaitsuroh. Kalau kaitsuroh kebanyakan. Tidur jam 8 bangun jam 2 siang. Ini kebanyakan. Tidur jam setengah 1 bangun jam setengah 6. Ini kebanyakan nih. Setiap kita tidur qailulah, niatkan, ya Allah saya niat tidur qailulah ini biar saya semangat ibadahnya. Kata para ulama, di antara orang kalau pingin semangat sholat tahajudnya, maka caranya tidurlah sebentar sebelum duhur atau setelah duhur. Itu akan menjadikan kita semangat, ntar bisa sholat tahajud. Kemudian di antaranya mengatur kesehatan adalah makannya jangan banyak-banyak. Ada orang gara-gara dia puasa menahan, biasanya pagi es campur, bakso, mie ayam semuanya masuk. Duhur biasa juga makan macam-macamnya. Akhirnya pas buka puasa nggak pakai takjil, langsung gaspol juga. Takjilnya iya, makannya iya, nasi gorengnya iya, semuanya. Akhirnya habis maghrib sudah tinggal gini aja, ya salam. Ayo salat isya di rumah aja. Ayo terawih, sunnah ndak wajib. Kenapa? Karena tidak mengatur pola makan. Ini jangan diremehkan. Banyak orang yang terawih itu sambil nundutan, ngantuk-ngantuk. Coba lihat yang gini-gini terawih. Ada lagi imamnya sudah salam dia masih gini aja. Coba lihat, itu balas dendam biasanya itu buka puasanya. Sehingga kalau pingin makan besar, maka hendaknya entar habis sholat maghrib atau habis terawih. Yang paling enak tuh makan besar entar habis sholat terawih. Maghrib takjil, makan sekedarnya saja. Makan besarnya habis sholat terawih, itu enak. Karena saya yang bicara ini sudah pernah praktek. Saya buka puasa, saya coba makan yang banyak. Terawihnya akhirnya down. Ngantuk lah, kuat-kuat cuma ya ngantuk. Tapi kalau kita maghrib makan sedikit sekedarnya, kemudian dilanjut isya terawih enteng. Pulang ke rumah baru makan besar, habis itu baca Quran. Ya, awas ini, jangan ada istilah balas dendam. Puasa bukan balas dendam, tapi puasa untuk kita membiasakan hidup sehat. Makanya kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan diberi kesehatan. Karena orang berpuasa itu akan bisa mengatur daripada semua kestabilan yang ada di dalam tubuhnya. Baik, itu yang kedua. Jadi cara kalau kita ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan, diatur pola kita punya istirahat. Yang ketiga, cara agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan adalah kita mengatur waktu kita. Waktu ini penting untuk diatur. Kalau tadi waktu istirahat, sekarang waktu kita untuk melakukan ibadah. Jangan kita tempur seperti nggak pakai strategi di bulan Ramadan. Ibadah itu harus pakai strategi. Sampai ulama kita mengatakan syaitan itu pengen menjadikan kita malas ibadah. Itu bukan dilarang kadang-kadang kata ulama, tapi dibuat yang semangat. Baca Quran, ayo yang semangat. Sehari kamu bisa 5 juz. Subuh kejar target 1 juz, mampu. Duhur selesai, kejar 1 juz, mampu. Asar, ayo semangat, kejar 1 juz, mampu. Maghrib 1 juz, isya 1 juz, semangat. 2 hari bisa, 3 hari bisa, 4 hari mulai down. Aduh, capek ya baca Quran terus nih. Mulai setan bisikan, kamu jangan terlalu capek, ntar sakit. Coba. Lebih baik kamu bacanya santai saja. Dibuat semangat sama setan agar apa? Agar kita malas. Karena setan tahu ada seorang hamba ini ibadahnya semangat, nggak bisa didonkan. Sehingga setan caranya apa? Diberikan semangat yang lebih dari yang lainnya. Ayo. Pas pertengahan mulai down, baru setan bisikan lagi. Sehingga penting ya kita mengatur waktu kita untuk ibadah. Contoh, saya pingin bulan Ramadan ini saya hatam 1 kali hataman, diatur. Kalau Quran itu pada umumnya ada berapa 1 juz? 17 ya. 17 lembar lah, 17-15. Kita anggap 20. Bagi kita punya sholat 5 waktu, bagi 20 berarti 4 lembar. Habis duhur 4 lembar, duhur 4 lembar, asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar. Selesai 1 juz. Sehingga 30 hari kita selesai 1 kali hataman. Pengen kejar saya beb, 1 kali beb, 2 kali, nah, tinggal diatur.
Kalau seandainya kita nggak bisa 8 lembar, kita siasati. Isya panjang waktunya, kita tinggal atur waktunya. Banyak orang yang kadang-kadang meremehkan ini, dia nggak hatam Quran sama sekali. Nggak usah diatur, Beb. Saya gas sudah, Beb. Ramadan ini kopi saya siapin depan saya. Bis maghrib kopi sudah. Yang hitam, yang hijau, yang kuning, yang merah saya siapkan semuanya. Semuanya saya siapkan. Isya saya siapkan. Hari pertama, kedua, ketiga mampu, coba hari keempat, kelima. Sehingga penting kita untuk mengatur waktu untuk ibadah. Kemudian cara yang keempat. Nah, ini yang paling luar biasa. Cara keempat, tolong ini diingat. Bahkan ini yang sering Al-Faqih dapati daripada ulama-ulama kita. Orang kalau pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, maka hadirkan dalam diri kita, ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Ini cara yang paling jitu sudah. Hadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Kalau kita bisa menghadirkan itu, kita tidak akan meremehkan waktu lewat walaupun cuma 1 menit. Nah, kenapa? Ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Besok belum tentu saya mendapatkan bulan Ramadan, pasti maksimal ibadahnya. Coba kalau kita ada yang diberitahu, Bapak Ibu malam hari ini entar jam 2 meninggal dunia. Kira-kira malam ini sempat tidur? Hah? Sempat tidur? Tidur pun kali ketiduran. Fokus taubat sama Allah, nangis ke musola, ke masjid, taubat. Yang punya utang, yang pura-pura lupa sudah langsung ingat, saya punya utang, maaf ya. Coba kita hadir ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, pasti akan maksimal ibadahnya. Maka perlu kita menghadirkan yang seperti ini. Hadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Nah, ini juga termasuk ini. Sering orang-orang bertanya, Habib bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Ini tolong jangan ditanyakan lagi. Apalagi ntar ada majelis, malah kamu bisa nanya, Beb bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan nanya. Ntar akan diberitahu, malam Lailatul Qadar, malamnya itu udaranya beda seperti malam-malam yang lainnya. Dinginnya tidak terlalu dingin. Kalau di siang hari panasnya tidak begitu panas. Cuacanya berbeda, tidak seperti biasanya. Akhirnya malam-malam ini orang yang nanya nggak pakai baju gitu. Ngecek suhu udara. Ini gimana nih udara? Siang-siang orang istirahat, jam 1 jam 2 dia buka baju. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syamsul Duror, dan beliau menjadi seorang wali kutub di zamannya. Kata beliau, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Setiap malamnya dia beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala maksimal. Maka jangan akhirnya kita tertipu dengan 10 ganjil yang terakhir. Awas. Penyakit di bulan Ramadan. Ramai masjid, ramai musola kapan? Coba lihat 10 ganjil terakhir. Coba lihat malam 21. Malam 23, malam 25, 27, wah apalagi 27. Para ulama kita ini yang menjelaskan 10 ganjil yang pertama, 10 ganjil yang terakhir itu tidak ada yang berani memastikan malam ini malam Lailatul Qadar, tidak ada. Lalu kenapa kita berkeyakinan sekali seperti itu? Malam 27 dilihat daripada surah Al-Qadar, kalimat wahiyya itu adalah Lailatul Qadar, itu jumlahnya ke-27, kemudian jumlah Al-Qadar isinya 30. Sehingga hiya ini 27. Sehingga dia malam 1, 2, 3, 2, 6 tidak pernah ke masjid, ke musola. Tapi 27, dari pagi sampai sahur di masjid, di musola. Sekarang kita kasih gambaran seperti ini. Ada 2 orang kerja. Kerja di satu pabrik sama. Anggap pabriknya Kang Sony, kerja 2 orang nih. Pabrik apa? Tembakau, pabrik beras, masih beras ya. Pabrik beras, kerja 2 orang ini. Yang satu rajin, setiap hari masuk, tidak pernah absen, masuk rajin. Dan dia diberi gaji 2 orang ini, itu di akhir bulan. Di hari ke-20 dia sakit. Kang Sony tahu. Ini yang kerja sama beliau ini rajin luar biasa. Dari tanggal 1 sampai 20 rajin, 20 sakit. Izin karena sakit tidak masuk ke kerja. Tapi yang satunya lagi ini,
Dari tanggal 1 nggak pernah masuk. Sampai tanggal 20 nggak masuk. 10 terakhir karena dia ingat gajiannya itu akhir bulan, dia baru masuk kan kerja. Kira-kira saya tanya, ini Kang Sony ngasih uangnya itu gajinya kepada yang nomor 1 atau yang nomor 2? 1 atau 2? Kang Sony dengar nggak? 1 nomor 2? Hah? Nomor 3. Nggak ada. Yang dikasih yang nomor 1, walaupun dia nggak kerja, izin karena sakit. Itu kita manusia menilai seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hati-hati Pak Bu, yang biasanya langganan ibadahnya ramenya di 10 ganjil yang terakhir, hati-hati, nggak dikasih sama Allah Lailatul Qadar, kapok ntar itu. Makanya Habib Ali Habsyi sudah mengatakan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, maksimal ibadahnya. Maka nggak usah nanya-nanya Lailatul Qadar ciri-cirinya apa, kemudian kalau dapat Lailatul Qadar itu bagaimana bentuknya. Nggak usah. Itu rahasia dari Allah. Kalau disebutkan semuanya antara akan rebutannya. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan pemberian yang spesial? Karena hanya orang-orang spesial yang dikasih. Bukan orang pilih-pilih malamnya, nggak ada. Ya. Jadi tolong diingat ini. Ibadahnya kalau pengen dapat Lailatul Qadar, ibadahnya maksimal. Bukan pemburu 10 ganjil yang terakhir. Buat baju. Mau Ramadan nih, buat baju. Buat jaket. Pemburu Lailatul Qadar. Pret. Maksimal ibadahnya. Pemburu Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu apa pakai diburu-buru? Hah? Maksimal. Kalau Allah melihat kita ibadahnya maksimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti insya Allah akan memberikan kita Lailatul Qadar. Sampai ulama kita mengatakan kadang Lailatul Qadar itu Allah buat acak. Mungkin sekarang ini tanggal 1 awal Ramadan, malam Ramadan, mungkin akan diberikan malam 19, mungkin 10 ganjil yang terakhir, mungkin saat 21, saat 23, pindah-pindah. Sehingga kita lebih menonjolkan pendapat Habib Ali Habsyi, seorang wali kutub sekali lagi di zamannya. Beliau katakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga nggak usah buat jaket baju pemburu Lailatul Qadar, nggak usah aneh-aneh. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, cara kiat agar kita bisa maksimal beribadah di Ramadan, berdoa, minta kepada Allah. Dohir 4 tadi kita tempuh. Nah sekarang yang kelima, kita memohon kepada Allah. Secara batinnya kita berdoa, minta kepada Allah agar diberikan kemaksimalan ibadah di bulan Ramadan. Suatu saat Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdol untuk kita baca? Zikir apa yang paling afdol yang kita baca di bulan Ramadan? Nabi ajarkan yang sering kita baca tatkala menjelang kita berbuka puasa. Apa itu? Allahumma apa? Kok saya jadi lupa nih, kok ada yang barik lana nih. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah itu dibaca kalau bisa sholat fardu. Terserah baca sekali, 3 kali, 5 kali boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau di sini biasanya apa Ustaz bacanya? Habis tarawih. Nadanya gimana biasanya? Ustaz Muslim nadanya gimana Ustaz? Gitu baik. Gitu. Antum nih kalau ilmu harus ada sesuatunya nih baru mau ngeluar. Ya. Nah, jadi itu dibaca ya habis setelah selesai sholat. Yang merasa nggak hafal datang ke Ustadz Amin atau ke Ustadz Musli. Ya, datang ke Ustadz Amin. Kalau ke Ustadz Musli syaratnya banyak, datang ke Ustadz Amin aja. Ustadz Musli banyak syaratnya biasanya. Harus ini, harus itu, apalagi yang satu itu repot lah. Ya, itu dibaca. Ya, Allahumma inna
nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini kayaknya depannya ada yang keliru ya. Masa ada? Benar? Hah? Sami-sami gitu ya. Nah, itu kalau bisa dibaca habis salat fardu. Sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, tidak masalah. Yang penting istiqomah itu dibaca, ya. Jadi di samping kita berdoa minta kepada Allah, kemudian baca dzikir doa tadi. Bahkan Al-Fakih pernah mendengar sebagian ulama kita mengatakan salah satu cara kalau pengen dapat Lailatul Qadar memperbanyak baca doa tersebut. Tapi ingat, itu sebagai usaha batiniah, sebagai usaha kita doa. Tapi tetap yang 4 ini juga jangan ditinggalkan tadi. Baik para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ayo pada saat ini kita mulai maksimalkan ibadah kita. Karena orang yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan bantu dia memuliakan bulan Sya'ban. Siapa orang yang memuliakan dengan ibadah di bulan Sya'ban, Allah akan bantu dia untuk bisa memuliakan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, ayo dari sekarang dipersiapkan, ya. Dengan kita memuliakan bulan Ramadan, dengan kita menyadari ini bukan bulan yang biasa, dengan kita mengingat keutamanya, insya Allah bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kesehatan sudah mulai kita jaga dari sekarang. Kemudian juga waktu tidur kita, istirahat kita sudah mulai kita atur. Kemudian sadari ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Yang kelima, berdoalah minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan. Dan khususnya dengan membaca doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Adapun doa, ntar silakan ditutup oleh para kesepuhan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita juga kemudahan beribadah di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Kita bisa memuliakannya sampai Allah berikan kita Lailatul Qadar dan Allah masukkan kita ke surga berkah memuliakan bulan Ramadan. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.